Hai bunda, susun telur dalam kulkas. Lanjut sikatin kamar mandi. Sambil kita bahas suka duka jadi konten kreator. Ternyata tak segampang itu. Halo bunda, jumpa lagi di vlog Uma. Bismillah, assalamualaikum. Kegiatan Uma hari ini diawali dengan Uma mau beli galon bun. Karena air galon Uma ini sudah habis, jadi langsung aja yuk kita ganti dan kita isi ulang air galonnya. Kebetulan juga ini untuk isi ulang galonnya tidak jauh dari rumah, jadi paling beberapa meter saja. Untuk isi ulang air galon ini yaitu air masak bunda. Dan cara masaknya pun masih tradisional, yaitu menggunakan kayu bakar. Untuk harganya sendiri 1 galon ini harganya 7.000 bundaku besti. Nah, itu tempat proses perebusan air masaknya bunda. Setelah kita bayar, kita tinggal dulu, nanti bakal diantar air galonnya. Video ini Uma take di siang hari, jadi cuaca tuh lagi panas-panasnya banget bunda. Lanjut, di sini Uma ada telur. Nah, telurnya ini mau Uma masukkan ke dalam kulkas. Kita buka kulkasnya dan langsung aja kita susun satu persatu. Harga telur kemarin Uma belinya satu karpet 50.000 bundaku besti. Untuk satu karpet itu isinya 30 butir. Setelah selesai langsung aja kita tutup kembali. Lanjut lagi Uma mau sikatin kamar mandi. Karena di sini Uma lihat kamar mandi Uma itu sudah lumayan kotor, jadi langsung aja Uma mau sikatin kamar mandinya. Sambil Uma sikatin kamar mandi, Uma mau berbagi pengalaman suka duka menjadi konten kreator atau biasa disebut juga dengan ngonten ya bun. Mau sukanya dulu atau dukanya nih? Dukanya dulu atau sukanya? Ayo kita bicara dengan dukanya aja dulu ya bunda. Yang pertama ya pasti kita harus melalui proses dan perjuangan yang amat panjang. Karena banyak sekali cemoohan atau ejekan yang tidak menyukai kita. Bikin konten seperti ini terutama bagi orang-orang yang mengenal kita, yang mendukung dan mensupport kita setiap hari kayak gini tuh. Bahkan orang lain bundaku besti yang tidak kita kenal sama sekali, entah dari manalah itu datangnya ya kan. Yang dari Pekanbaru, Sulawesi, Kalimantan, Palembang, Lampung, Medan, dan yang lain-lainnya. Mereka yang dari kejauhan itulah yang tidak pernah bosan untuk mensupport kita tiap hari. Tapi untuk orang terdekat jangan berharap ya bunda. Apalagi bagi mereka yang kurang paham dan tidak tahu dunia perkontenan. Pastilah pikirannya aneh-aneh. Hele, apalah video gitu aja dibuat konten. Bikin malu aja. Apa-apa dikontenin, apa-apa divideoin. Padahal kan video kegiatan Uma ini emang kegiatan sehari-hari Uma. Ya emang sih nggak 100% Uma bagikan semua. Paling cuman 50%-nya aja, dan itu kan hal yang positif. Tapi dibalik semua itu, apakah mereka tahu nikmat yang kita hasilkan dari hasil kerja keras kita? Dari mindahin HP, mindahin tripod sana sini, rekam video, isi suara setiap hari. Tapi di sini Uma tidak peduli dengan omongan orang lain, karena di sini tujuan Uma untuk mencari rezeki buat keluarga kecil Uma. Ya walaupun di rumah saja bisa menghasilkan, kenapa tidak kan bunda? Bukan berarti apa yang sudah diberikan suami itu tidak cukup ya bunda. Insya Allah cukup bunda. Karena Uma juga selalu bersyukur apa yang sudah suami berikan kepada kami. Tapi apakah salah kalau kita mau sedikit demi sedikit merubah keadaan dari yang tidak ada menjadi ada, walaupun yang didapat itu tidak sekaligus. Setidaknya satu persatu bisa diwujudkan. Mungkin dari hasil Uma ngonten seperti ini, kita kan tidak ada yang tahu rezeki itu datangnya kapan, melalui apa, prosesnya seperti apa. Yang paling penting itu kita harus berusaha dan berdoa ya kan. Kalau emang sudah rezeki pasti akan dilancarkan, dimudahkan. Percayalah, kalau emang rezeki nggak akan kemana, tak akan tertukar, bahkan sudah tertakar, Masya Allah. Awal Uma ngonten itu yang paling Uma khawatirkan itu, maksudnya itu menghadapi orang-orang terdekat bunda. Ya baik orang sekitar, teman, saudara, bahkan keluarga. Takutnya nanti dibilang ginilah, dibilang gitulah, so inilah, so itulah. Sebenarnya sih kalau orang lain dari kejauhan atau orang lain yang bilang seperti itu nggak jadi masalah ya bunda. Uma nggak peduli, karena kan emang nggak kenal. Nah kalau orang terdekat itu kan kadang-kadang pasti ketemu. Kita tuh juga jadi tahu perubahan sikapnya semenjak kita jadi konten kreator atau ngonten, sampai bahkan terdengar dan blak-blakan ngomong langsung kayak mengejek atau kayak cemoohin kita gara-gara kita ngonten. Sebenarnya salahnya di mana ya bunda? Apakah orang biasa kayak Uma ini nggak pantas ya kalau harus kayak gini juga? Maksudnya itu ya kayak orang lain ngonten gitu.
Tapi makin kesini Uma udah nggak gubris lagi apa yang orang lain katakan. Dan alhamdulillahnya sekali ada Pak suami yang selalu memberikan dukungan pada Uma. Beliau bilang selama kita hidup kita itu tidak akan luput dari yang namanya perkataan orang lain. Dan selama kita hidup itu kita tidak luput dengan yang namanya ujian. Jadi kita tidak perlu dengerin omongan orang lain. Selagi apa yang kita lakukan itu positif dan tidak merugikan orang lain. Oke Bunda, itulah dukanya ya. Selanjutnya Uma akan berbagi sukanya. Kalau sukanya menurut pendapat Uma sendiri atau Uma rasakan sendiri, yang pertama rumah kita itu jauh lebih rapi, tertata, terkonsep, dan bisa ada perubahan gitu Bunda. Maksudnya ada perubahan itu sedikit banyaknya bisa menambah perabotan, dapur satu persatu, pekerjaan rumah beres, konten dapat. Terus kalau kita berbagi ilmu pengetahuan dan kegiatan yang bermanfaat kan bisa jadi amal jariah kita juga kan. Terus kita banyak teman-teman, terutama bunda-bunda yang dari Sabang sampai Merauke yang selalu mendukung. Dan yang lebih enaknya lagi Bunda, Masya Allah, kita itu bisa mendapatkan hasil dari apa yang kita perjuangkan. Ya nggak apa-apa, walaupun sedikit demi sedikit lama-lama kan menjadi bukit. Segala sesuatu itu tidak ada yang instan, pasti butuh proses, waktu, perjuangan, usaha, dan doa yang telah kita lakukan. Ya, hal seperti inilah yang Uma harapkan Bunda. Walaupun di rumah aja, jadi ibu rumah tangga. Tapi sedikit demi sedikit bisa menghasilkan juga, tanpa harus meninggalkan anak, tanpa harus meninggalkan rumah. Semoga aja nanti, ya suatu saat nanti, Uma bisa mewujudkan apa yang Uma inginkan satu persatu. Untuk saat ini, Uma sangat-sangat bersyukur dengan kondisi dan keadaan Uma sekarang. Oke Bunda, kita kembali ke video ya. Nggak kerasa ini Uma udah selesai sikat kamar mandinya dan ini Uma lagi susun-susun kembali aneka perlengkapan mandi yang ada di sini. Selesai kita rapikan dan inilah hasilnya. Alhamdulillah kamar mandi Uma yang tadi kotor, setelah Uma sikat-sikat dan Uma tata kembali aneka persabunannya, sekarang udah bersih dan rapi. Ya kira-kira seperti inilah penampakannya ya Bundaku Besti.